Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kita akan belajar bersama seputar lambung ya di akun ini. Bagi yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya atau share atau di-download silahkan ya. Seputar lambung ini penting sekali bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen teman kita di samping ini. Silakan disimak. Namanya Kak Nunung Nurul Hikmah. Oke, saya bacakan. Ini komen di ini ya, pola makan gastritis ya. Bang, uraikan semua sensasi yang dirasakan istri Mas ketika gastritis akut. Oke, jadi saya diminta untuk menguraikan semua sensasi ya yang dirasakan istri saya saat mengalami gastritis akut. Oke, saya tanggapi ya Kak Nunung Nurul Hikmah. Oke, istri saya dulu mohon maaf ya. Gastritisnya bukan akut tapi kronis ya. Perlu dipahami, gastritis akut adalah gastritis yang terjadi tiba-tiba. Tadi dia tuh langsung parah. Dinamakan akut itu karena tiba-tiba ya. Tidak pernah mengalami luka lambung ya. Kemudian mengalami luka lambung, perutnya kemudian mungkin panas ya atau perih gitu teman-teman ya, diakibatkan biasanya dari makanan. Kita konsumsi makanan terlalu asam bisa, kita konsumsi makanan yang mungkin bikin perut kita terluka gitu ya, itulah gastritis akut ya. Kalau gastritis kronis ya, itu gastritisnya itu sudah pelan-pelan Kak. Jadi istri saya dulu itu kurang lebih 2 tahunan itu pulih kambuh perutnya. Pertama sih panas aja ya, panas, udah dihiraukan, kemudian udah mulai agak perih dikit, minum obat lambung, perihnya hilang, oke, pola makan tetap tidak dijaga, terus gitu, perih, minum obat lambung, sembuh ya. Semakin perih, minum obat lambung, sembuh beberapa bulan. Gitulah, gitu terus, pulih kambung, kurang lebih istri saya dulu di 2 tahun. Oke, akhirnya setelah itu mengalami sakit perut yang luar biasa, jadi udah panas, perih, dan seperti disayat-sayat. Itu lukanya udah dalam. Kalau udah seperti itu ya, itu namanya kan gastritis kronis ya. Jadi udah dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, pemulihan dari gastritis kronis ini harus tepat sekali ya, harus tepat sasaran maksudnya karena makanan setiap hari masuk ke lambung. Oke, saya uraikan untuk sensasi ya, sensasi yang dirasakan istri saya dulu ya, saya ungkapkan semua di sini sambil saya ingat-ingat ya. Oke, yang pertama perutnya panas, perih ya, atau di atasnya perih seperti disayat-sayat di area ulu hati. Di sini Kak, ulu hati itu di bawah dada ya. Ulu hati sakit itu nunjem sampai ke punggung Kak. Jadi seperti ditusuk itu, ini ya, sampai sakitnya ke punggung. Itu sakit banget. Kemudian area pinggang juga sedikit sakit, namun yang sangat-sangat sakit sekali adalah ulu hati. Di sini nih nunjem gini ya, sampai ke punggung. Sakit banget. Nah, kemudian keringat dingin keluar, Kak. Keringat dingin keluar, kaki juga dingin. Kemudian lemes, Kak. Badannya lemes pada saat itu, tidak bertenaga sama sekali, dan mulut agak asam lah, mulut asam. Pernah juga merasakan batuk kering, pernah juga. Kemudian saat sebelum sakit banget itu dulu panas, perih, panas, perih gitu ya, hilang timbul gitu. Kemudian setelah sakit banget itu sakitnya itu tidak mereda sedikit pun. Jadi sakit pol sehingga lemes sekali badannya. Nah, itu yang dirasakan oleh istri saya, sensasinya itu. Jadi kalau kakak atau teman-teman mengalami sensasi seperti yang saya jelaskan, ulu hati sakit sampai tembus ke punggung ya, ke belakang, itu luka lambung teman-teman. Nah, pada saat itu saya minum obat lambung itu sudah tidak mempan, Kak. Saya suntik injeksi pun juga tidak mempan. Suntik injeksi enakan hanya kurang lebih di 2 jaman. Setelah itu kembali lagi sakitnya itu muncul dan saya nebus obat yang dosisnya lebih tinggi lagi karena disarankan seperti itu, sudah saya laksanakan, tetap tidak ada hasil. Akhirnya saya stop semua obat dan saya berikhtiar ya, meminta bantuan kepada kakek nenek ya dan orang tua saya.
Akhirnya saya dikasih ini, resep ya, resep atau, eee, hal yang biasa dilakukan zaman dulu ya, yaitu disuruh minum air kanji, air tajin juga. Itu saya laksanakan. Air tajin dulu saya coba, kemudian air kanji saya coba, dan luar biasa Kak di situ. Dari yang sakitnya itu sangat sakit banget tuh mulai mereda sedikit, walaupun sedikitnya itu, masih terasa sakit banget loh ya. Tapi di situ itu mulai terasa agak dingin gitu loh, minum air kanji ya. Nah teman-teman, cara bikin air kanji di VT ada ya, silakan. Ini sebenarnya yang mengetahui akan pola ini sudah banyak, namun mungkin mereka tidak membuat konten seperti saya ini ya, mungkin hanya disebarkan lewat, mulut ke mulut gitu ya, sehingga, penggunaan dari tepung kanji untuk, penyembuhan luka lambung ini masih minim ya yang mengetahui. Oke, setelah kanji saya rutinkan, Kak, saya rutinkan kurang lebih kanjinya itu 2 sampai 3 bulan setiap pagi. Minum kanji, minum madu juga ya saat itu, kemudian makan kurma juga, kemudian makannya protein hewani, Kak, telur ayam gitu, nggak saya kasih roti. Pada saat itu saya masih belum mengetahui, teknik penyembuhan ini, karena ini berdasarkan pengalaman perjalanan saya nyoba-nyoba gitu ya, dan akhirnya sembuh teman-teman, istri saya. Kata istri saya tuh minum air hangat dikit-dikit ya setiap setengah jam atau 1 jam itu enak di perut, bikin dingin. Nah, akhirnya saya simpulkan, Kak. Saya simpulkan, saya bikin konten, saya bikin video di TikTok, di YouTube, diterapkan kepada teman-teman dan sembuh, Kak. Teman-teman banyak yang pulih gastritis dengan menggunakan, metode yang saya laksanakan. Nah, teman-teman yang ingin menggunakan metode ini silahkan cek video-video saya ya, pantengin semua, nanti dicari intisarinya. Itu, yang saya sampaikan ini istilahnya ndak berubah-berubah gitu ya, terkait dengan gastritis karena, penelitian saya kepada istri dan teman-teman itu, istilahnya itu hampir sama. Yang bikin ndak sama mungkin kepada teman-teman saya sarankan tambah propolis. Kalau dulu saya nggak pakai propolis untuk istri saya memang. Kalau sekarang saya tambah propolis, pemulihannya lebih cepat. Karena ternyata propolis ini antiinflamasi, anti peradangan. Sangat bagus sekali kalau kita konsumsi, apalagi yang ada luka di organ dalamnya. Oke, seperti itu Kak ya. Gimana, udah jelas belum untuk keterangannya? Dulu istri saya ke IGD, suntik lambung ya, 1 kali, enak, kemudian pulang dari rumah sakit lagi. Ke dokter lagi, kasih obat lambung, dan diresepin yang mahal ya, beberapa kali ke sana, pertemuan, tetap sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya ikhtiar ya, dengan mencari pengetahuan dan alhamdulillah sembuh di 5 bulan. Nggak instan loh ya, ini tidak instan. Istri saya 2 minggu itu hanya di kamar saja, ke kamar mandi itu saya bopong. Saya bopong karena harus buang air kecil, buang air besar, itu tidak kuat teman-teman. Tenaganya sangat lemes, karena nutrisinya tidak bisa diserap dengan bagus oleh lambung, karena lambungnya sedang luka. Asam lambungnya ini tidak bisa, keluar yang, keasaman idealnya, karena itu adaptasi tubuh. Ketika ada luka lambung, asam lambung keluar, dia ini, wah ada luka. Asam lambung ini otomatis dia, membuat dirinya tidak asam. Tidak asam pun itu bikin perih, masih tetap asam. Jadi gitu, itu mekanisme alami. Diperbaiki luka lambungnya, pelan-pelan asam lambungnya, membaik sendiri untuk pH-nya. Karena memang istri saya dulu tidak mengalami GERD seperti saya. Kalau saya memang GERD anxiety ya, GERD anxiety itu ada leaky gut loh ya, paham ya leaky gut ya. Seputar pencernaan teman-teman ya, antara lambung ya dan organ-organ lain itu semua berhubungan. Kalau udah ada anxiety atau kecemasan teman-teman yang GERD itu ada kebocoran usus halus ya, harus, dipahami seperti itu. Oke, seperti ini video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis ya. Komen lagi kalau kurang paham ya. Semoga video-video saya bermanfaat teman-teman ya. Jadi semoga lah akun kecil ini ya bisa memberikan manfaat kepada segelintir orang yang memang benar-benar mau belajar ya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.